Shalom jemaat Tuhan, tiba saatnya kita memulai worship at home pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan mari kita tujukan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini untuk kami bisa beribadah kembali Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami yang menyaksikan worship at home pada sore hari ini. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita angkat suara kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Oh, haleluya. Mari kita angkat suara kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Oh, mari kita angkat suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah
bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Katakan sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan kami ada puji-pujian dan pengagungan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh, oh. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian, sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh, oh. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari semua katakan, ada kuasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kami rindu masuk lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu Bapa berjumpa dengan Kau.
kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, amin. Ku sembahmu, ku menyembahmu, oh ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari katakan ku masuk ruang, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembahmu, oh ku sembahmu, ku menyembahmu, oh ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan ku menyembahmu, amin. Ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, katakan ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, katakan ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari semuanya menyembah, hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah, namanya Yesus. Haleluya. Mari semuanya angkat suara, berikan kemuliaan, sebab Dia kudus. Haleluya. Syaralaya namaya sukaramaya se. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan, hanya Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan,
penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu tersungkur, bersujud menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Saudara sendiri nyanyikan, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari kami undang hamba-Nya untuk maju ke depan. Kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Katakan, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa sore hari ini. Kasih Tuhan melingkupi kami. Kehadiran Tuhan menjadi berkat bagi kami. Tolong kami sore hari ini untuk menangkap pesan Tuhan. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Biarlah firman Tuhan mendapat tempat di hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Mari sore hari ini kita belajar lagi, kita melihat Alkitab kita. Mari kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur bahwa memiliki Alkitab yang banyak sekali, kaya dengan pengetahuan dan pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Dan kita belajar bahwa setiap waktu kita membaca Alkitab dan ada banyak hal-hal yang diajarkan kepada kita tentang hal-hal kehidupan dan yang seperti dialami oleh wanita ini. Bapak Ibu Saudara, judulnya saya memberi bahwa ini adalah kata-kata. Tema sore hari ini saya beri kata-kata. Karena kata-katamu itu. Ini bagian yang menjadi inti dalam pasal 7 ayat 29. Karena kata-katamu itu. Saya ulangi lagi, karena kata-katamu itu. Dalam hubungan atau interaksi sosial dengan sesama atau dengan orang lain, ada dua hal yang kita biasa lakukan adalah perkataan atau kata-kata kita. Dan yang kedua adalah perbuatan kita.
Nah, ini yang sering kita terjadi dalam hubungan kita. Kita dituntut untuk berlaku seimbang antara perkataan dan perbuatan. Kalau kita mengatakan sesuatu atau berkata-kata tentang sesuatu, orang selalu menilai dengan perbuatan kita. Kalau kita selalu mengatakan kata-kata yang baik, sedangkan perbuatan kita tidak baik, orang selalu berkata bahwa ucapannya, kata-katanya, pengajarannya, khotbahnya, semuanya bagus. Tetapi sikap orang itu kurang bagus, perbuatannya kurang baik. Jadi kata-kata yang baik belum tentu seimbang dengan perbuatan yang baik. Ataupun perbuatan-perbuatan yang baik belum tentu seimbang dengan sikap kata-kata setiap waktu. Nah, kita dituntut untuk melakukan dua hal ini seimbang, yaitu antara perkataan kita dan perbuatan kita. Nah, marilah kita belajar dari perempuan asing atau disebut juga perempuan Yahudi atau dia bukan keturunan Yahudi atau Israel. Dia berdarah Yunani. Jadi ini bukan perempuan Yahudi atau perempuan Israel. Ini bangsa asing, orang asing disebut. Kenapa disebut orang asing? Karena mereka dari keturunan dari bangsa Yunani, bangsa Sirofenesia. Nah, bagaimana ia menunjukkan keyakinannya kepada Tuhan bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan anaknya atau yang dapat mengusir roh jahat itu dari anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, wanita ini tampil dan kalau kita melihat interaksinya, komunikasinya, perkataannya kepada Yesus, ini luar biasa. Dia menunjukkan bahwa hanya Yesus harapannya. Nah, kehadiran Yesus di tempat itu dirahasiakan. Tadi dari ayat pertama berkata bahwa Yesus tidak menghendaki supaya orang di sekitar daerah itu mengetahui kehadirannya. Karena itu dirahasiakan atau berusaha untuk menyembunyikan kehadirannya. Tetapi Alkitab berkata tidak dapat disembunyikan. Dan itu akhirnya berita tentang kehadirannya di wilayah itu diketahui oleh wanita perempuan Sirofenisia ini. Dan akhirnya dia sadar bahwa nama yang disebutkan, pribadi yang disebutkan itu sanggup mengusir setan, itu sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sanggup untuk melakukan segala perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu dia bergegas. Saudara lihat bahwa ketika dia mendengar, maka timbul sesuatu di dalam hatinya. Kemudian dia mengambil keputusan. Apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, apa yang dia mau, dia bertindak dengan berjalan menuju tempat Yesus berada. Nah, kita melihat di sini bahwa dia datang dan menyampaikan sebuah permohonan. Ketika berhadapan dengan Yesus, dia berkata, di dalam Alkitab kita baca tadi, dia katakan, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebuah permohonan, boleh dikatakan sebuah doa. Sebuah doa yang dilepaskan, sebuah harapan untuk mendapatkan jawaban. Dan inilah yang dilakukan oleh perempuan ini. Bukankah hal ini juga dilakukan oleh semua manusia? Orang selalu berkata bahwa Tuhan itu bisa menjawab doa. Kita juga berpikir bahwa Tuhan menjawab doa. Karena itu segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita alami, kita selalu memintanya di dalam doa dengan harapan mendapatkan jawaban. Tetapi hal yang sering terjadi dan kita alami bahwa doa dan permohonan kita sering tidak mendapat jawaban sesuai dengan kerinduan kita. Bukan soal Tuhan, tetapi kita yang sering gagal dalam ujian
ataupun tantangan iman kita. Jadi kita lihat bahwa wanita ini memberikan contoh atau kisah ini luar biasa. Karena wanita ini juga datang dan memohon kepada Yesus, minta. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius itu lebih menonjol di sana. Matius menulisnya dalam Injil Matius pasal yang Matius 15. Kita lihat di sana di Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 itu ayat yang ke-22, ayat 21 dulu, 22 berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ada perkataan di situ, kasihanilah aku. Bukankah anaknya yang sakit karena dirasuk oleh setan? Tapi mengapa wanita ini berkata, kasihanilah aku? Berarti bahwa dia juga mengalami penderitaan. Dia juga menderita batin. Dia juga merasa sakit. Kenapa? Karena belas kasihan terhadap anaknya. Karena itu dia datang meminta kepada Tuhan, yang pertama mengungkapkan, Tuhan kasihanilah aku. Yang kedua berkata, sebab apa engkau mengasihiku? Karena anakku menderita karena dirasuk oleh setan. Jadi kita melihat bahwa wanita ini juga mengalami penderitaan. Ia menderita karena belas kasihan terhadap anaknya. Dan anaknya menderita karena gangguan roh jahat. Dan kita memang percaya kepada Tuhan dan berdoa. Tetapi kita tidak tahan uji dalam atau untuk mendapatkan jawaban doa. Demikianlah dengan wanita ini. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan sama sekali Yesus tidak memberi respon. Sedangkan di dalam Injil Markus yang kita baru baca ini dikatakan bahwa Yesus memberi respon. Tapi responnya itu respon yang tidak menyenangkan. Respon yang tidak mengenakan. Respon yang tidak diharapkan. Jawaban yang tidak diharapkan. Karena ia rindu untuk mendapatkan jawaban bahwa anaknya sembuh atau disembuhkan. Tapi malah permohonannya itu dibalas dengan jawaban yang sebetulnya dia bagi dirinya sendiri ia tidak mau untuk menerimanya. Tetapi saudara lihat ada komunikasi yang luar biasa. Jadi Yesus menjawab kepadanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarkanlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ini luar biasa. Jawaban yang tidak diharapkan sebagai sebuah tantangan dalam kehidupannya. Apakah Yesus bermaksud jahat untuk menolak memberi jawaban yang pasti? Tidak. Apakah Yesus tega untuk menjawabnya seperti itu dengan tujuan yang negatif? Tidak. Yesus punya tujuan untuk mengajarkan kepada kita, untuk mengajarkan kepada murid-muridnya saat itu. Karena murid-muridnya juga terlibat dalam ungkapan. Saudara lihat, kalau kita baca dalam Injil Matius, murid-muridnya bilang, usirlah wanita ini, dia ikut kita dan berteriak-teriak. Mengganggu kenyamanan kita, mengganggu ketenangan kita, mengganggu perjalanan kita, mengganggu pelayanan kita. Jadi murid-murid juga terlibat dan mereka berkata kepada Yesus, usirlah wanita ini sebab ia mengganggu kita. Nah, kalau apa yang dikatakan oleh murid-murid, memang itu ada unsur negatifnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak ada unsur negatifnya. Justru itu akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Karena Yesus punya tujuan tertentu. Yesus punya cara untuk membuat supaya wanita itu mengerti bahwa bukan saja dia yang maha kuasa, tetapi wanita itu punya potensi yang besar dalam dirinya yang Tuhan melihat untuk melakukan hal itu bagi anaknya. Karena itulah yang terjadi.
Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa doa kita tidak dijawab? Karena kita meminta, ingat bahwa kita memohon sesuatu itu ada seiring datangnya juga tantangan. Kita mengharapkan sesuatu, seiring itu juga datang dengan ujian. Kita ingin mendapatkan berkat tapi kita tidak tahan uji. Kita ingin jawaban doa yang bagus tapi kita tidak tahan ketika kita diuji. Karena itu Yesus memberikan jawaban kepada wanita ini luar biasa. Wanita asing, perempuan Sirofenisia, dan diuji keyakinannya. Jadi ia membawa beban dalam dirinya dan beban itu adalah anaknya yang menderita. Dan ia juga menderita karena memiliki belas kasihan terhadap anaknya. Jadi inilah kita lihat bahwa permohonannya tidak direspon oleh Tuhan. Bahkan pun di dalam kitab Matius berkata tidak direspon. Tapi dalam Injil Markus direspon tapi jawabannya itu tidak mengenakan. Nah, ketika diabaikan serta mendapat penolakan dari lingkungan dan murid-muridnya bahkan perkataan Yesus, apakah perempuan ini mundur? Apakah wanita ini mundur ketika pertama mendapat penolakan atau mendengar jawaban doa jawaban doanya dengan jawaban yang menyakitkan menurut kita? Kalau saudara dan saya dapat kata-kata yang seperti itu atau jawaban seperti itu, saya pastikan bahwa kita akan mundur dari komunitas doa. Saya pastikan bahwa kita akan mundur dari gereja Tuhan. Saya pastikan bahwa mungkin saudara akan meninggalkan Kristus. Saudara tidak percaya Tuhan lagi karena saudara mendapatkan jawaban yang jawaban itu mengidentikan dirimu sama dengan hewan. Yang jawabannya mendatangkan identitas kita sama dengan binatang, sama dengan hewan. Karena Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan orang akan mundur dari keyakinannya, mundur dari kepercayaannya, mundur dari gereja Tuhan, mundur dari komunitas orang percaya, kelompok doa, dan tidak mau lagi terlibat, bahkan dalam pelayanan pun tidak mengambil tanggung jawab. Mengapa? Karena sakit hati. Mengapa? Karena kecewa. Mengapa? Karena ditolak. Mengapa? Karena tidak dihargai. Datang memohon dengan merendahkan diri, sujud, menyembah, tapi yang diterima dengan jawabannya seperti itu. Nah, kita selalu menilai Tuhan dengan cara kita. Kita selalu menilai Tuhan dengan pola pikir kita. Kita selalu menilai Tuhan dengan cara kita memandang dan berpikir. Tapi mari belajar dari wanita ini. Jika soal prioritas orang masih bisa bertahan, tetapi soal kepribadian dan harga diri banyak orang akan gagal. Kalau prioritas atau itu nilai atau itu ranking atau itu pun nanti dibilang nomor urut, orang mungkin bisa bertahan karena orang berkata, aku nanti dapat giliran pada waktunya. Tetapi soal kepribadian saudara yang disentuh, soal kepribadian saudara yang ditantang, maka orang banyak akan gagal di sini. Nah, fokus atau iman keyakinannya berubah, bukan meninggalkan komunitas dan gereja dan lain sebagainya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Tetapi kita lihat apa jawab wanita ini. Ia mengakuinya. Dia katakan benar Tuhan. Benar. Artinya begini. Apa yang Yesus katakan. Bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Atau biarkanlah anak-anak makan kenyang dahulu. Baru diberikan kepada orang lain. Ataupun tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing. Nah, wanita ini tidak menolaknya. Ia mengakui benar. Artinya dia setuju. Walaupun dia katakan seperti hewan, seperti anjing. Tidak punya hak, tidak punya bagian, tidak punya jatah. Tidak punya porsi yang disediakan khusus bagi dia.
Tapi dia katakan benar karena dia mengakui kalau dia berada di bawah meja tuannya pasti dia mendapatkan berkat juga. Sekalipun itu remah-remah yang jatuh. Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan bahwa meskipun itu bukan roti yang dijatuhkan, tapi remah-remah, ampas, sisa ampas atau remah-remah yang kecil-kecil jatuh. Dan dia di bawah meja tuannya menikmati itu juga. Saya mau katakan bahwa bukan roti meskipun remah-remah, tapi itu juga berkat. Nah, kita kadang-kala gagal di dalam tantangan dalam ujian seperti ini. Karena kita menganggap bahwa remah-remah itu bukan berkat. Kita kepingin roti, kita tidak mau menikmati remah-remah. Kita kepingin yang lebih utuh, kita kepingin yang lebih baik, kita kepingin jawaban yang lebih sempurna. Tetapi yang kita terima adalah mungkin tidak sesuai dengan hati kita. Kemudian kita mundur. Wanita ini tidak mundur. Wanita ini tidak pergi. Dia katakan jawaban itu benar. Bahwa itu juga adalah berkat dari anak-anak yang dijatuhkan. Artinya bahwa berkat Israel itu juga jatuh kepada bangsa-bangsa. Sampai kepada kita. Keselamatan itu disediakan bagi Israel. Tapi sampai ke ujung-ujung bumi. Itu berkat ilahi. Wanita ini memberikan ini sebuah gambaran. Bagaimana memperjuangkan keyakinan. Bagaimana mempertahankan iman percaya. Bagaimana berjuang untuk sebuah keyakinan. Tantangan, pencobaan, ujian yang dihadapinya. Tidak membuat ia gentar. Tidak membuat ia goyah. Malah ia mengakuinya. Benar Tuhan. Kami tidak mendapatkan bagian. Kami tidak mendapatkan jatah. Kami tidak mendapatkan roti. Tetapi remah-remah yang jatuh. Itu juga adalah berkat. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Tanggapan dan respon Tuhan yang menjadi jawaban doa. Dan jawabannya luar biasa. Kita melihat lagi ayat yang selanjutnya dikatakan. Jadi perempuan itu menjawab demikian. Maka kata Yesus kepada perempuan itu. Karena kata-katamu itu pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Pertanyaan saya. Yang menyebabkan anaknya sembuh adalah siapa? Kata-kata siapa? Yesus? Tidak. Kita melihat bahwa Yesus memberikan ketegasan. Karena kata-katamu. Artinya bahwa wanita itu mengerti. Keyakinan iman percayanya. Menimbulkan perkataan-perkataan yang positif. Tanpa menghiraukan ujian dan tantangannya yang melemahkan dia. Tapi dia punya keyakinan dan dia berkata, benar aku akui. Meskipun diidentikan dengan anjing atau hewan. Dia katakan betul karena hewan itu juga hidup dari remah-remah yang jatuh adalah berkat. Dan aku pun menikmati bahwa aku bilang meskipun sisa atau ampas tapi itu juga adalah berkat. Dan itu yang menggugah hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada wanita ini. Saudara lihat. Luar biasa Yesus berkata kepadanya. Yesus berkata kepada perempuan orang yang ada di situ. Yesus berkata demikian kepada wanita ini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu. Karena kata-kata itu. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Kalau di Injil Matius kita melihat Yesus berkata, Ibu besar imanmu. Karena itu anakmu sudah disembuhkan. Luar biasa. Jadi inilah kata-kata iman. Inilah perkataan-perkataan iman. Dengan tidak menolak semua tantangan dan ujian yang datang kepadanya. Dia berkata dengan kata-kata iman.
Belajarlah dari seorang wanita asing. Belajar dari wanita Sirofenisia, bukan keturunan Yahudi atau orang Israel. Dari Yunani, bangsa Sirofenisia artinya orang asing. Tapi membuktikan iman, percaya dan keyakinannya. Bukan sekedar ia percaya dan penuh dengan keyakinan. Tapi itu dibawa dalam melewati tantangan dan ujian yang cukup berat. Karena harga diri sebagai seorang manusia disamakan dengan hewan. Tapi itu bukan tujuan Yesus secara negatif untuk merendahkan dia. Tapi Yesus punya tujuan untuk membuat wanita ini berdiri tegak. Dengan membuktikan iman percayanya. Karena dengan keyakinan imannya, dengan ucapannya, maka doanya dijawab. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan dan menyimpulkan bahwa doa kita itu dijawab, itu tergantung perkataan kita. Ada banyak orang yang mengharapkan jawaban doa. Ketika mereka berdoa dengan kata-kata yang indah dan luar biasa. Tapi begitu mereka ditantang dan mengalami tantangan dan ujian, kata-kata mereka keluar justru menyakitkan orang lain. Kata-kata keluar justru menyakitkan sesama. Kata-kata yang tidak membangun iman. Kata-kata yang dipakai oleh kuasa atau roh jahat. Jadi sama saja. Doanya kata-kata luar biasa. Tapi ucapan-ucapan di tempat lain di luar sana tidak seperti doanya. Karena itu bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita. Bapak Ibu Saudara, ini konsep yang luar biasa. Jika saudara menghendaki supaya Tuhan menjawab doamu, maka jagalah perkataanmu. Kata-katamu itu adalah doamu. Ingat, saya ulangi lagi. Kata-katamu itu adalah doamu. Kalau engkau menghadapi mujizat terjadi dalam kehidupanmu tentang sebuah harapan dan doa, maka perkataanmu seiring dengan keyakinanmu. Engkau mengakuinya meskipun engkau ditantang dan direndahkan, engkau berkata benar. Tapi aku juga mendapatkan berkat dari Tuhan meskipun remah-remah. Saya percaya kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita memandang bahwa yang sedikit bukan berarti itu yang sedikit itu juga berkat. Yang banyak juga berkat. Jangan melihat bahwa yang banyak, yang melimpah, yang sempurna itu saja yang berkat. Jangan. Remah-remah saja itu juga berkat. Saya percaya bahwa saya juga mengalami hidup. Di mana mungkin saya mendapatkan remah-remah ataupun sisa dari orang yang untuk memberikan kepada saya. Bagian-bagian yang paling kecil dalam hidup ini. Tapi saya bilang selalu, Tuhan terima kasih. Meskipun sedikit, tapi ini remah-remah. Meskipun tidak cukup memenuhi kebutuhan, tapi ini juga remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dan aku anggap bahwa ini adalah berkat. Saya belajar untuk mempertaruhkan iman percaya saya kepada Tuhan. Bahwa apa yang kuterima dari hidup ini adalah juga berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata-katamu adalah berkat. Doamu adalah kata-katamu adalah berkat yang menjadi jawaban doamu. Jadi jawaban doa itu berangkat dari perkataan kita. Amin. Tuhan memberkati kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Kasih karunia menyertai dan menolong kami semua. Supaya pesan Tuhan ini kami boleh menangkapnya. Bahwa kami juga harus belajar untuk menjaga kata-kata kami. Kata-kata yang membangun orang lain. Kata-kata yang membangkitkan iman. Kata-kata yang penuh dengan pengharapan. Dan kami tidak tertipu dan tergoda oleh tantangan dan ujian yang terjadi. Tapi kami tetap fokus kepada keyakinan iman percaya kami. Dengan menjaga kata-kata kami. Karena kata-kata kami merupakan bagian dari mana Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih untuk wanita Sirofenisia ini yang kami boleh belajar dari. Bagaimana memperjuangkan keyakinan iman percayanya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melakukan hal yang sama. Ketika berjalan dalam dunia ini yang menghadapi banyak tantangan dan cobaan. Tapi iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan tantangan dan cobaan itu dengan maksud positif.
untuk membuktikan, memproklamirkan keyakinan iman percaya kami. Bahwa kami tetap berada di dalam perkataan yang positif, perkataan yang penuh iman. Karena mujizat terjadi dari perkataan iman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan sore hari ini. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Kasih karunia datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Dan dalam persekutuan Roh Kudus yang mengikat dan mempersatukan kita. Tinggal bersama-sama dengan kita. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.